screen. Apakah sudah terlihat di sana? Sudah, Ibu. Nah, ya, saya mulai ya. Jadi kita pelajari tentang satu spesies lagi, yaitu Trichomonas vaginalis, yang merupakan flagellata jaringan. Ya, flagellata jaringan ini, saya perbesar dulu, merupakan parasit anaerobik yang bergerak dengan alat flagel. Nah, pertama kali dilaporkan oleh Dan tahun 1836 tentang Trichomonas vaginalis ini yang ditemukannya pada sekret vagina wanita. Wanita itu mengalami keputihan. Nah, untuk prevalensi atau kejadian kejadian penyakit ini biasanya 50-50 antara pria dan wanita. Jadi sama kasusnya karena ini adalah penyakit menular, penyakit seksual menular, sehingga sangat cepat berpindah dari wanita ke pria. Nah, diperoleh 160 juta kasus infeksi yang dilaporkan setiap tahun. Ini merupakan referensi dari tahun 2011. Jadi tahun 2000 ke atasnya sampai sekarang 21 belum tahu laporannya bagaimana, apakah meningkat atau menurun. Tetapi biasanya kalau sanitasi dari suami istri atau laki-laki yang tidak, laki-laki atau perempuan ya sekarang ya, bukan cuma laki-laki yang disalahkan, perempuan juga kadang-kadang ya menurutin hawa nafsunya sehingga bisa terserang atau terinfeksi penyakit ini kalau dia melakukan hal-hal yang tidak halal baginya, artinya tidak wajar ya, tidak resmi seperti itu. Dan itu pun juga kalau suami istri yang salah satunya terinfeksi sebaiknya menggunakan kondom untuk menghalangi terjadinya infeksi tersebut. Ya, namanya usaha ya, kita menggunakan hal tersebut supaya tidak terinfeksi. Nah, adapun morfologi dari Trichomonas vaginalis ini kurang lebih sama dengan Giardia lamblia, hanya saja kalau Trichomonas itu dia hanya mempunyai trofozoid. Jadi kalau kalian mendapatkan soal perbedaan antara kedua spesies ini, antara Trichomonas dengan si Giardia itu kalian sudah tahu semua ya, karena Giardia mempunyai siklus kista dan trofozoid, sedangkan si Trichomonas hanya memiliki trofozoid saja. Jadi perbedaannya di situ ya, karena bentuknya sama, bentuknya dia berbentuk pir, dua-duanya berbentuk pir, mempunyai satu inti, kurang lebih sama dengan Giardia juga, besar dan hampir ke ujung anteriornya. Nah, ada flagel pada ujung anterior, flagel yang ada pada si Trichomonas itu 4 buah ya, 4 flagel. Kemudian satu yang di posterior ini di belakang, dan ada membran undulating, artinya membran yang bergelombang. Nah, ini sama persis dengan Giardia lamblia. Juga aksostylenya, aksostyl itu hampir melintasi seluruh tubuhnya dari atas sampai ke bawah. Ya. Nah, kita lihat panjang tubuh dari si Trichomonas itu antara 10 sampai 30 mikrometer,
dan lebarnya 5 sampai 10 mikrometer. Ini tidak perlu dihafal. Saya bukakan kuncinya bahwa ini tidak masuk dalam tes. Yang berukuran itu tidak dimasukkan dalam tes, ya. Nah, yang terpenting adalah karakteristiknya, seperti undulatingnya, flagellanya, kemudian spesifikasi bagaimana dia bergerak, apa fungsinya flagel, apa fungsinya axostylenya, ya. Nah, yang kalian tahu, yang kalian harus ingat seperti itu. Kemudian ini juga tidak terlalu penting. Yang penting ini adalah fungsi dari membran gelombang ini, ya. Fungsi dari membran gelombangnya ini untuk pergerakan, ya, berfungsi sebagai pergerakan. Parasit ini mempunyai tadi sudah 4 flagel. Nah, flagella yang ada di anterior di atas itu yang 4 tadi ini ternyata berfungsi untuk pergerakan juga, ya, berfungsi untuk pergerakan. Jadi untuk berfungsi sebagai pergerakan adalah flagel anteriornya dan yang ada gelombang ini disebut sebagai membran bergelombang atau membran undulating, ya. Nah, axostyle yang tadi dari atas ke bawah ada garis itu seperti tali. Kalau pada ujung posteriornya seperti tali, jadi menyambung ke flagel posterior. Nah, ini fungsinya, nah ini yang perlu kalian tahu. Fungsinya adalah untuk invasi. Jadi fungsi axostyle itu untuk menginvasi manusia sebagai hostnya, ya. Jadi dia menginvasi di bagian epitel host. Nah, itu penting digarisbawahi. Jadi tadi fungsi flagel, fungsi membran undulating, dan fungsi axostyle-nya, ya. Nah, kemudian parasit ini mempunyai gerakan yang aneh atau gerakan yang spesifik seperti berloncat-loncat atau berdenyut. Jadi itu gerakan spesifiknya dia ini, ya. Nah, siapakah host space-nya? Ya, host space-nya sudah jelas adalah manusia. Manusia itu ya perempuan dan laki-laki. Nah, pada laki-laki biasanya Trichomonas vaginalis ini menyerang bagian prostat, vesica seminalis, dan uretranya, ya, dari uretranya. Sedangkan kalau pada perempuan, ya otomatis pada vaginanya, karena memang ditemukan di vagina, pertama kali ditemukan si hewan ini dari vaginanya si wanita. Jadi sebenarnya yang membawa infeksi ini ya wanita ke pria, ya. Kemudian uretra, saluran kencingnya, ya. Bagaimana siklus hidup atau ya merupakan siklus hidup dan juga merupakan infeksi langsung si parasit ini. Pertama kita lihat trofozoid yang ada di vagina, kemudian dia bisa tertransfer ke host lain berupa pasangan dari wanita tersebut melalui seksual yang tidak menggunakan alat pelindung, ya. Nah, kemudian terjadilah multiple binari atau pembelahan secara longitudinal untuk berkembang biaknya. Nah, perkembangbiakannya ini kemudian dia mengalami tahap infektif atau tahap di mana dia berada pada bagian organ-organ yang siap untuk ditransferkan lagi ke host yang lain. Nah, seperti itu infeksi langsung atau siklus hidup dari Trichomonas vaginalis ini. Nah, untuk infeksi tidak langsungnya juga bisa kita dapatkan pada pergantian atau kita gonta-ganti
alat mandi. Salah satunya adalah handuk. Handuk ini merupakan bagian yang empuk untuk bersarangnya parasit-parasit yang hidupnya bisa bertahan lama. Nah, kebetulan si Trichomonas vaginalis ini hidupnya 24 jam bisa hidup di urin, di luar dari host maksudnya ya. Begitu dia keluar dari host dan dia masih berada di dalam urin, di urinnya kan misalnya sudah keluar dari tubuh kita ya, kita sudah membuang air kecil, yaitu masih hidup di luar tubuh kita selama 24 jam. Nah, begitu mendapatkan tempat yang bagus seperti handuk ini ya merupakan tempat yang lembab dan dia bisa hidup mungkin lebih dari 24 jam. Nah, dipakai oleh orang lain maka akan terinfeksi. Selain handuk juga toilet duduk utamanya ya. Toilet ini kalau tidak dibersihkan dengan desinfektan maka akan memudahkan untuk berpindahnya parasit ke orang yang menggunakan kemudian. Ya, jadi sebaiknya menggunakan tisu desinfektan untuk membersihkan bagian tempat duduk ini. Ya, nah untuk cara metode untuk infeksi tidak langsung yang lain adalah dengan persalinan normal, di mana si ibu yang mengalami infeksi Trichomonas ini akan menularkan kepada bayinya otomatis ya, karena bayi ini keluar lewat vagina. Nah, virus itu akan bisa melekat pada atau menginfeksi tubuh bayi lewat kulit epidermis si bayi ini. Dan dia akan berpindah kemana tempat yang cocok dengan pH serta suhu yang cocok baginya. Jadi ada 3, nah ini ingat ya, ini masuk juga dalam soal. Jadi ada infeksi tidak langsung, ada 3 yang sudah disebutkan ya. Sedangkan yang langsung secara seksual, transfer seksual. Nah, bagaimana patologis dan gejala klinis? Patologisnya masa inkubasinya setelah terinfeksi adalah 4-28 hari, tapi rata-rata 10 hari. Nah, parasit ini masuk ke saluran urogenital dan akan melakukan adesi. Adesi itu akan berlangsung apabila faktor waktu, suhu, dan pH-nya cocok untuk hidupnya si parasit. Nah, pada wanita yang biasanya menjadi tanda ya simptomatik pada wanita itu adanya seket vagina kuning pada vagina-nya seperti ini dan kadang berwarna hijau berbusa dan baunya tidak sedap, tajam, biasanya bau dari cairan yang keluar dari vagina-nya. Kemudian terjadi dispareunia, sakit pada saat nyeri pada saat pipis atau buang air kecil. Kemudian ada terjadi juga disuria. Ini merupakan tanda simptomatik untuk wanita ya. Sedangkan pada laki-laki itu biasanya tidak muncul gejala yang menyakitkan baginya. Artinya dia asimptomatik. Nanti diperiksa pada saat adanya pada saat mengambil sampel dari prostat, seket prostat laki-laki atau dari urin. Bentar, saya stop dulu karena tidak bisa jalan. Ya, jadi saya lanjut ya. Untuk
pada wanita itu biasanya terlihat suatu perubahan pada servis leher rahim, di mana servisnya itu ditandai dengan lesi berbentuk bintik-bintik kemerahan. Ya, bintik-bintik kemerahan ini disebabkan karena adanya peradangan atau inflamasi pada penyerangan invasi si parasit. Nah, kalau mau lihat normalnya servis itu seperti ini, tidak ada bintik-bintik merah, polos. Nah, inilah yang menandakan bahwa terjadi invasi parasit pada servis wanita. Nah, pada laki-laki infeksinya tadi yang saya katakan kurang tidak menunjukkan gejala. Nah, tetapi terkadang ada yang mengalami uretritis, epididimitis, dan prostatitis. Itu kadang-kadang laki-laki merasa sakit pada bagian prostat atau bagian saluran kencingnya. Kadang kencingnya tidak bisa keluar dengan lancar. Nah, kita menuju ke diagnosisnya. Cara mendiagnosis bakteri ini biasanya menggunakan salin wet mount dengan meletakkan di deglas dan asupan terhadap panjena biasanya dilekatkan pada deglas tersebut dan diberikan perlakuan berupa salin dan dilihat di bawah mikroskop seperti ini, transparan dan terlihat bagian-bagian dalam dari si parasit. Dan juga selain dari salin wet mount juga bisa dilakukan kultur, ya, kultur dan juga bisa ELISA yang langsung menggunakan antibody staining. Nah, sediaan untuk sampel parasit ini bisa diambil dari sekret vagina, langsung vagina, sekret uretra, saluran kencing ya. Kemudian kalau pada laki-laki pada uretranya juga, prostat, urin juga bisa ya, tapi urin kan berada di luar host. Utamakan harus mengambil antara waktu pada saat pipis atau buang air kecil sebelum sampai 24 jam ya, karena si parasitnya akan mati pada saat sudah di luar host lebih dari 1 hari. Nah, cara pengambilannya seperti ini. Nah, ini nanti kalau kalian kerja di rumah sakit dan bersentuhan dengan seperti pekerjaan ini, kalian akan mengetahui cara teknisnya. Ya. Nah, sekarang tinggal berapa slide supaya kalian bisa belajar. Nah, untuk pemeriksaan mikroskopiknya, ini cara yang termudah adalah dengan melihat di bawah cairan, di bawah mikroskop dengan menggunakan cairan garam fisiologis, ya, di mana cairan atau sekret vagina yang diambil dari wanita yang keputihan dioleskan di deglas tabung yang mengandung garam fisiologis ini, kemudian dikocok, disek, kemudian kita ambil berapa dot dari cairan ini diletakkan di deglas dan dilihat langsung di bawah mikroskop. Nah, kalau ada yang bergerak-gerak, yang meloncat-loncat atau seperti berdenyut-denyut, nah berarti ada si parasit ini di dalam sekret vagina tersebut ya. Tetapi sensitivitasnya antara 38 sampai 72%. Artinya apa? Kadang-kadang lebih banyak tidak ditemukan dibanding dengan ditemukannya. Nah, yang paling bagus untuk pemeriksaan ini adalah menggunakan PCR. Karena PCR langsung menyentuh ke DNA si parasit. Jadi langsung kena bahwa oh parasitnya ada. Karena otomatis kan parasitnya dimatikan, kemudian DNA-nya diambil. Nah, dia mati dan hidup tetap terdeteksi DNA-nya. Nah, pada laki-laki, cairan yang dapat diperiksa adalah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, pada olesan saluran kencingnya,
kemudian prostatnya. Urinnya ini bisa asal secepatnya, tidak sampai 1 hari. Ya, ini tidak terlalu penting. Nah, ini adalah serologi dan metode molekulernya yang tadi saya katakan bahwa sekarang vaginalis bisa dilihat melalui PCR. Ini sangat sensitif, hampir 100%. Dan spesifiknya juga hampir 100%. Ya, jadi lebih baik di antara semua pemeriksaan lebih bagus menggunakan PCR karena lebih sensitivitas dan spesifikasinya bisa dipercaya. Ya. Nah, satu lagi adalah pengobatan dan pencegahan. Pengobatannya dengan metronidazole itu diminum ya sebanyak 2 kali, kemudian 2 kali per hari ya selama 7 hari untuk pilihan pertama. Nah ini untuk ibu hamil ya bisa diberikan trimester kedua dan ketiga. Nah, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Cara mencegahnya, hindarilah yang perilaku tidak baik. Artinya apa? Berganti-ganti pasangan itu adalah perbuatan berdosa dan tidak baik. Ya, liberal artinya. Kita usahakan setia pada pasangan dan kalau pasangan kita ternyata terinfeksi, dan kita harusnya mencegah dengan menggunakan alat pelindung berupa kondom. Walaupun kondom itu kadang juga tingkat kepercayaannya, artinya apa? Bisa tertembus juga oleh si parasit karena kulit kondom yang kurang bagus misalnya atau bagaimana lah ya kondisinya. Jadi yang utama adalah jangan bergonta-ganti pasangan. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih. Kalian butuh waktu untuk belajar ya. Walaupun waktunya masih ada. Nah, saya berikan kepada kalian ada pertanyaan sampai di sini. Ibu izin bertanya. Ibu izin bertanya, Ibu. Ibu Adelia Langago. Namanya siapa dan urutan? Adelia Langago, Ibu. Tolong anunya apanya saya NIM 139, Ibu. Yang paling belakang ya. 3 digit. Iya, Ibu. 139. Siapa namanya? Adelia Langago, Ibu. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya penyakit ini disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis, yaitu penyebabnya melalui hubungan seksual. Nah, pertanyaannya, parasit ini lebih rentan terinfeksi pada perempuan atau laki-laki dan apa alasannya? Kemudian dampak ketika tidak ada tindak lanjut dari terinfeksi parasit ini apa, Bu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, pertanyaannya ini sebenarnya sudah ada tadi waktu dijelaskan. Nah, supaya ada penilaian terhadap yang menjawab, silakan yang menjawab tentunya nilainya lebih tinggi ya. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Kalau tidak ada yang menjawab, berarti saya yang menjawab. Ya. Pertanyaannya Mbak Adelina, sebenarnya yang paling rentan yang paling sensitif untuk mendapatkan infeksi ini adalah siapa? Nah, kalau kita merunut dari penemuan ilmuwan pada pertama kali ya ditemukannya si spesies ini, si vaginalis ini adalah pada vagina. Vagina artinya tempat yang paling baik dan paling empuk bagi kehidupan si Trichomonas vaginalis. Sehingga namanya disebut vaginalis, beracuan pada penemuan tempat pertamanya adalah di vagina. Jadi jawabannya adalah di wanitanya yang paling utama, yang sensitif untuk ditempati, didiami oleh parasit ini. Tetapi wanita juga adalah tempat
yang paling menderita atas serangan parasit ini karena simptomnya jelas. Simptom yang terlihat atau gejala yang terlihat sangat jelas. Kalau pada pria itu tidak jelas, artinya asimptomatik. Dia tidak merasakan sakit seperti pada wanita. Ya, Mbak Adelina. Pak, Baik, Ibu. seperti itu jawabannya ya. Dan yang kedua adalah apa tadi yang kedua? Izin bertanya, Bu. Sebentar Mbak Adelina. Yang kedua? Dampak ketika tidak ada tindak lanjut, Ibu. Nah ya, kalau tidak ada tindakan lanjut, ya otomatis parasit ini akan mendiami tempat itu sampai dia bisa diobati. Nah, kadang-kadang wanita itu malu kan, wanita itu tidak mau terlihat penyakitnya oleh dokter sekalipun. Ya, nah ini yang bisa menyebabkan tidak adanya tindakan. Jadi terus-terusan saja dia bergeliman dengan parasit ini dan bisa saja dia kalau dia sudah menikah dia menularkan pada suaminya. Nah ini adalah perbuatan yang tidak baik ya kalau kita tidak terbuka. Tetapi yang namanya wanita pemalunya lebih tinggi daripada untuk perbuatan yang baik ya. Artinya cobalah usahakan jangan malu untuk kebutuhan yang baik-baik. Pengobatan kan lebih baik ya, artinya supaya tidak terinfeksi kepada suami kita. Bagaimana Mbak Lelina? Baik, Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian tadi ada yang bertanya. Ibu Aulia, Ibu. Lina, Bu. 168, Ibu. 168. 134, Bu. 174. Aulia, Ibu. 168 dulu, siapa namanya? Aulia Nursara. Aulia. Oke, silakan Mbak Aulia. Ya, izin bertanya, Ibu. Apakah parasit ini dapat mengakibatkan penurunan peluang hamil pada wanita? Terima kasih. Ya, benar. Salah satunya iya. Salah satunya menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan ovum. Kenapa? Karena Panjaina ini menghasilkan lendir yang tebal, yang banyak ya. Nah, lendir itu menyelimuti serviks dari wanita tersebut. Apa yang terjadi kalau terjadi lendir yang tebal, lendir yang banyak pada serviks, otomatis sel sperma ya tidak akan bisa menembus dengan baik ovum atau sel telur yang jauhnya ada di bagian ujung dari serviks tersebut, ada di uretra sana. Ada di rahim, di belakang dari serviks kan jaraknya itu cukup jauh dan kita ketahui sperma itu cepat mati. Sel sperma itu hidupnya sangat singkat. Jadi kalau dia terhalang oleh lendir untuk menembus sel ovum tidak kesampaian, ya ini adalah KB alami, artinya si wanitanya tidak bisa hamil. Seperti itu Mbak Aulia. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi? 141, Ibu. 141, siapa namanya? Ibu. Si Putri Kurnia, Ibu. Putri Kurnia. Ya. Ya, silakan. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tadi kan di PPT-nya Ibu ada tentang wanita yang sudah hamil kan Ibu, wanita hamil. Nah, seandainya wanita ini udah hamil, tetapi ada gejala tersebut, apakah berpengaruh untuk anaknya nanti setelah lahir? Nah, pertanyaan nomor 2 yaitu infeksi trichomonas vaginalis pada wanita seringkali bergejala, sedangkan pada pria itu sering tanpa gejala. Itu kenapa ya, Bu? Terima kasih. Sama-sama. Jadi pertanyaan pertama, saya jawab dulu ya. Pertanyaan pertama, kalau seandainya seorang ibu sudah terlanjur hamil, ya, kemudian terserang oleh parasit ini. Nah, iya benar pasti ada kaitan, ada efek ke anak. Ada efeknya. Apa efeknya? Pertama adalah lahir prematur. Lahir prematur kenapa terjadi? Karena panjainalis ini bisa menyerang jaringan, kan? Bisa dia menuju ke jaringan di mana si bayi ini ada. Dan juga bisa menyerang saluran hubungan antara ibu dan anaknya berupa plasenta, itu bisa diserangnya. Nah, bisa terjadi prematur, lahir sebelum waktunya.
karena kurangnya apa di dalam rahim ibu. Dan kedua, bisa bayi ini mati dalam kandungan, meninggal sebelum lahir, ya. Jadi terjadi abortus. Abortus artinya apa? Abortus keluar sendiri tanpa harus lewat karena dia mati di dalam, dia itu memerlukan untuk keluarkan, artinya abortus apa namanya kalau seperti itu ya. Kebetulan kita bukan kebidanan jadi belum tahu apa abortus. Tapi dari referensi yang didapatkan memang terjadi efek negatif pada si bayi. Pertama yang tadi saya sebutkan, dan yang kedua adalah kematian si bayi, dan yang ketiga abortus. Ya, seperti itu Mbak. Nah, dan ada tambahan, bisa jadi si bayi normal lahir tetapi ada kelainan. Gitu ya. Yang kedua adalah apa tadi, saya lupa pertanyaan kedua Mbak Putri. Infeksi Trichomonas vaginalis pada wanita sering bergejala, sedangkan di pria itu sering tanpa gejala. Itu kenapa ya, Bu? Berarti pertanyaannya adalah mengapa pada wanita simptomatik, kenapa pada laki-laki asimptomatik? Asimptomatik itu artinya tidak, ya, tidak bergejala. Kenapa seperti itu? Nah, mungkin kita bisa lihat dari struktur alat reproduksi wanita dan pria yang berbeda, ya. Kalau pada pria itu terselubung, artinya tertutup, tidak dapat diketahui dengan langsung. Kalau wanita kan terbuka, alat reproduksinya itu lebih terbuka, ya. Paham maksud saya kan? Terbukanya itu otomatis apa yang terjadi di dalam alat reproduksi bisa ketahuan cepat, keluar, kelihatan seperti apa, lendir, berbau, berbusa, itu cepat terlihat. Sedangkan pada alat reproduksi laki-laki itu harus melewati beberapa karena penis itu kan panjangnya dan harus melewati duktus yang jaraknya agak panjang. Nah, itu berfaktor juga terhadap gejala yang ditimbulkannya. Tetapi pada si laki-laki yang diserangnya adalah prostat. Prostat ini menyebabkan laki-laki itu mengalami penurunan seksual. Artinya ejakulasinya tidak terjadi secara lancar karena ada akibat dari gangguan di prostatnya. Nah, juga tadi yang disebutkan di PPT itu ada terjadi nyeri saat kencing. Nyeri saat kencing dan kencingnya tidak lancar. Seperti itu Mbak Putri. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama. Ada lagi kah? Bu, izin bertanya. 152. Ibu izin bertanya melalui chat Ibu. Ya, 152 tadi siapa? Sebentar ya yang lewat chat. 152 siapa? Ika, Ibu. Ya, baik, ya, silakan. Kan seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa Trichomonas vaginalis hanya memiliki stadium tropozoid ya, Ibu. Nah, sedangkan penularannya bisa melalui tidak langsung seperti pada handuk dan tempat buang air kecil atau WC. Nah, sedangkan stadium tropozoid kan Ibu tidak bisa lama-lama keluar dari tubuh inangnya kan Ibu. Nah, itu bagaimana Ibu? Benar, kalau si parasit ini sudah keluar dari tubuh hostnya, itu hanya butuh 24 jam dia hidup. Nah, rentang waktu 24 jam itu cukup lama, 1 hari kan? Nah, kalau misalnya dia melekat pada handuk, ya otomatis dia ada sedikit perlindungan lah dibanding dengan di luar handuk ya. Artinya apa? Handuk itu berserabut. Dan dia terlindung di antara serabut dari suhu panas atau dari pH yang tinggi. Karena si parasit ini hidupnya di pH yang rendah antara 4,5 dan 4,0 dan 4,5 sampai 4,5. Dan temperaturnya dia cocoknya di temperatur yang hangat, yang tidak terlalu panas. Jadi hangat-hangat dingin lah ya. Kita lewatkan dulu azan ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Bu, saya Bu, 134 Bu. Sebentar ya, kita lewati dulu azannya.
Oke, baik, kita lanjut ya. Saya lihat di chat, ini ada beberapa pertanyaan. Saya jawab dulu yang dari chat ya. 175 atas nama Hana Alfia. Benar Mbak ya? Mbak Ana? Iya, Ibu. Oke. Nah, mengapa pertanyaannya adalah bagaimana menggunakan metode PCR? Itu bagaimana ya? Nah, PCR itu yang harus kita ketahui adalah kita harus membuat primer. Primer itu ada reverse dan ada forward. Nah, ini kalian akan mengetahui pada saat kalian sudah terjun di praktek tentang biomolekular, ya. Nah, jadi primer yang kita siapkan harus spesifik yang sesuai dengan gen atau DNA dari si parasit Trichomonas vaginalisnya. Nah, ini kita buat, kemudian kita pesan. Nah, setelah itu, si primer ini yang akan mendeteksi DNA dari si Trichomonas tersebut. Nah, karena dia spesifik, maka cepat terdeteksi. Nah, terdeteksinya itu akan terlihat pada saat kita menggunakan elektroforesis. Nah, ini saya bercerita begini, kalian menghayal karena belum pernah melihat alatnya ya. Jadi nanti kalau ambil biomolekuler, usahakan lihat pada saat praktikum, karena akan beda teori dengan praktikumnya. Nah, saya lanjutkan, pada elektroforesis itu akan terlihatlah band-band yang sudah kita tandai bahwa band ini cocok untuk si Trichomonas vaginalisnya. Seperti itu Mbak Hana. Kemudian yang 106 Angelika, pertanyaannya adalah apakah wanita yang belum melakukan hubungan seksual juga dapat terpapar? Ya, bisa terpapar walaupun dia tidak terinfeksi lewat infeksi langsung. Dan ada namanya infeksi tidak langsung kan? Yang tadi lewat handuk, kemudian lewat toilet duduk, kemudian ada lewat misalnya tidak sengaja dia menggunakan air yang tercemari oleh Trichomonas ini. Nah, dipakainya untuk membersihkan vagina-nya. Kebetulan si parasit ini suka pada pH vagina ya, pH asam. Sehingga dia bisa hidup pada saat tertransfer lewat air. Seperti itu Mbak Angelika, ya. Kemudian saya Baik Ibu, terima kasih. Mbak Ananda 103, pertanyaannya adalah wanita lebih rentan terkena penyakit ini. Apakah penyakit ini bisa sampai menyebabkan kemandulan? Ya, sudah dijawab tadi oleh pertanyaannya Mbak Ica ya. Sudah ya Mbak Ananda ya? Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah 123 Salwa, Mbak Salwa 123. Ya. Pertanyaannya, perbedaan dengan penyakit HIV. HIV apa ya, Bu? Dan lebih berbahaya HIV atau parasit tersebut? Oke. HIV itu otomatis beda dengan parasit. Karena HIV ini adalah penyebabnya virus. Virus itu apa namanya? Mikroorganisme yang kadang-kadang dikatakan tidak bersel. Karena kenapa? Dia memang tidak bisa hidup kalau tanpa ada hostnya, ya. Nah, harus ada tempat tumpangannya. Sedangkan parasit dia bisa hidup tanpa host, artinya pada saat-saat tertentu dia bisa hidup dan dia akan cepat mati. Seperti tadi Trichomonas kalau berada di luar host, dia bisa bertahan 24 jam. Sedangkan virus dia dikatakan hidup pada saat dia bertemu dengan hostnya. Adapun dia di luar, dia menutup dirinya dengan virion. Ada apa istilah menutup diri supaya dia bisa bertahan hidup di dalam. Nah, yang mana lebih berbahaya? Ya, dua-duanya lah. Kalau dalam hal penyakit, harusnya dua-duanya berbahaya. Tetapi ada namanya efek yang efek yang didampakkan, yang mana lebih terdampak ya, yang lebih menyakitkan dibanding dengan yang lainnya, yang virus. Saya bilang virus kenapa? Karena virus ini penyerangannya sangat
bombardir, artinya dia cepat. Begitu kena host, begitu ada tempat tinggalnya, dia cepat berkembang. Sedangkan kalau parasit, dia hanya membelah diri menjadi dua. Kemudian butuh waktu berapa jam. Sedangkan virus, dia itu dalam menitan bisa berkembang berpuluh-puluh atau berjuta-juta. Ya, seperti itu Mbak Salwa. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian yang di atas yang selanjutnya adalah Mbak Roisa ya, 169. Pertanyaannya adalah parasit Trichomonas vaginalis ini kan habitatnya di Panjaina yang pH-nya asam. Nah, apakah pada tempat lain atau pH lain parasit ini tidak bisa hidup? Ya, otomatis seperti itu ya. Andai kan seperti manusia. Manusia itu hidupnya cocoknya di dunia. Karena suhu dan faktor lingkungannya cocok. Nah, kalau manusianya dibawa ke planet lain yang faktornya beda atau lingkungannya beda, dia hanya bertahan berapa jam saja, kemudian minta pulang ke dunia. Mungkin seperti itu ya, Mbak, jawabannya analoginya seperti itu. Ya, tentu si parasit juga seperti itu. Namanya makhluk hidup. Dia butuh kecocokan di mana dia bisa enjoy untuk hidup. Ya, Mbak Roisa. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang 174. 174 ini Muhammad Evan Ramadan bertanya apakah anak yang terinfeksi Trichomonas vaginalis itu bisa sembuh total dan bagaimana cara mendeteksi anak itu yang terkontaminasi atau tidak. Oke. Anak yang terinfeksi oleh Trichomonas lewat vaginanya ibu saat lahir itu sebenarnya lebih mudah disembuhkan dibanding orang tua ya. Mengapa? Karena anak ini punya sistem imun yang artinya masih asli. Apa yang saya ingin katakan, masih murni, yang masih kuat untuk bisa menghasilkan sistem imun yang baik. Ya, kalau dia diberi ASI tentunya. Kalau tidak diberi ASI ya lain lagi ceritanya ya. Nah, biasanya parasit ini menyerang pada bayi itu butuh waktu. Mengapa? Karena kan lewat kulit kan, tidak langsung ke organ reproduksinya. Karena si Trichomonas ini mencari tempat yang cocok untuk hidupnya, yaitu pada alat-alat reproduksi manusia. Nah, pada saat si bayi lahir, itu ada beberapa bayi yang tidak bisa, harus didiamkan dulu atau divakum dulu. Nah, pada saat vakum itu mungkin kondisi yang cocok dengan parasit ya, mungkin ya. Nah, ini bisa menyebabkan parasit bisa hidup bertahan lama di luar dari alat reproduksi si bayi tersebut. Nah, di situ dia bisa berkesempatan untuk berinvasi ke jaringan-jaringan dan melalui jaringan tersebut menuju ke alat reproduksi anak itu. Bagaimana untuk mengobatinya? Bagaimana untuk mendeteksi anak itu terkena atau tidak? Nah, dilihat dari bagaimana si bayi ini saat pipis. Saat pipis, apakah pipisnya itu normal atau tidak? Ya, kalau mengalami hambatan, padahal dia suka minum dengan ASI misalnya lancar, dan hambatan pada urinnya, itu berarti ada gejala, ada sesuatu di dalam alat kelaminnya. Ya, mungkin ada parasit di dalam atau ada bakteri yang lain seperti itu. Ya, Mas Evan. Iya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. 143, Mbak Ani. Mbak Ani ini bertanya tentang kenapa Trichomonas ini lebih rentan menyerang pada wanita. Saya rasa ini sudah tadi ya. Ya, yang bertanya siapa tadi ini? Mengapa lebih rentan pada wanita ketimbang laki-laki? Ya, sudah dijawab tadi ya. Kemudian 103, Mbak Ananda. Tadi jika wanita
hamil terinfeksi penyakit ini bisa meninggal, mengalami kelainan. Bagaimana jika anak yang mengalami kelainan ini nanti memiliki anak, apakah penyakit ini bisa diturunkan kepada anaknya? Ya, bagus pertanyaannya ya. Apakah penyakit ini bisa diturunkan? Ya, kalau sebenarnya penyakit ini bukan tidak mempengaruhi gen, ya. Penyakit yang bisa yang diturunkan adalah penyakit yang bisa mempengaruhi gen, bisa memutasikan gen, bisa merubah-rubah gen, gitu ya. Nah, karena gen adalah bagian materi genetik yang bisa diturunkan. Nah, kalau tidak mengutak-atik gen pada manusianya, maka otomatis penyakit ini tidak akan diturunkan. Contoh ya, seorang ibu yang keputihan. Keputihan itu artinya otomatis ada indikasi ada virus atau ada parasit di dalam tubuh ibu itu, di panjainanya ya, misalnya Trichomonas. Nah, anaknya itu tidak bakalan kena keputihan kalau dia bisa menjaga kebersihan. Karena salah satu faktor keputihan itu adalah dia tidak bisa menjaga kebersihan daerah sekitar panjainannya. Ya, seperti itu tuh Mbak. Jadi intinya adalah jika si parasit ini bisa mengutak-atik gen, bisa memutasikan gen, maka dia bisa menurunkan ke keturunan berikutnya. Ya, prinsip hereditasnya seperti itu. Baik, kemudian kita berlanjut. Tuh banyak sekali nih pertanyaan. Satu lagi ya, karena kalian kan butuh belajar kan? Ya. Iya, Ibu. Iya. Baik, Bu. Siapa namanya? Setelah Ananda. Berta ya, Berta 170. 170 Berta. Saya tenggelam, Ibu. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa ini Assalamualaikum mana? Mana isi pertanyaannya tidak ada ya? Pertanyaannya di bawah, Ibu, tenggelam. Tenggelam. Jauh sekali dia tenggelam ke dasar ini. Atau bisa diucapkan dengan oral enggak, Mbak Berta? Baik, Ibu. Pertanyaannya kan di PPT tadi dijelaskan kalau aksosel itu fungsinya untuk menginvasi host melalui epitel. Iya. Nah, bagaimana sih Bu caranya si trichomonas ini menginfeksi host melalui epitel itu tadi, gimana caranya? Terima kasih. Sama-sama. Nah, kalau bercerita tentang mekanismenya itu akan panjang. Kita butuh waktu untuk menceritakan. Nah, ini kalau bercerita supaya kalian tidak membayangkan, lebih baik saya mencantumkan mekanismenya, gambar-gambar bagaimana dia menginvasi ya. Tapi karena takutnya saya lupa janji saya, karena manusia berjanji tapi kita tidak tahu besok ada apa, ajar kita tiba-tiba atau tidak ya. Jadi saya bercerita saja, kalian membayangkan, kemudian sedikit saja ya, tidak selengkap apa yang mekanisme sesungguhnya. Ya, kita tahu di epitel setiap manusia itu bagian organ-organnya kan ada epitel-epitelnya ya, sebelum langsung masuk ke intinya. Jadi ada epitel di serviks, khusus untuk contoh ya, khusus untuk leher rahim, serviks angina itu punya epitel. Nah, pada saat si parasit ini masuk lewat vagina, dia itu menempelkan dirinya dengan asostylnya, ya. Asostyle itu untuk pelekatannya. Nah, pada saat dia melekat, dia mengeluarkan enzim supaya epitel tempat melekatnya itu bisa melunak. Melunak itu artinya apa? Bisa dia memasukkan dirinya dan memasukkan protein-protein pada dirinya untuk bisa berkembang di dalamnya. Itu intinya seperti itu. Jadi ada enzim pendegradasi untuk melunakkan atau menghancurkan bagaimana dia bisa masuk.
Seperti itu Mbak Berta. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi ini yang terakhir ya, supaya kalian bisa belajar. Oke. Mohon maaf jika ada kesalahan saya, tapi kita masih bertemu karena kelas B ini yang saya pegang seutuhnya, artinya tidak dibagi-bagi dengan pengampu lain, ya. Jadi nanti masih ada bertemu beberapa materi, seperti materi flagellata masih ada yang tertinggal, tetapi UTS kalian sampai materi ini saja ya. Adapun untuk UAS nanti kita sambung ke pekan depan, oke? Materi untuk UAS. Ya. Selamat belajar, kemudian semoga bagus hasilnya ya. Amin. Baik, Ibu. Amin, Ibu. Insya Allah kalian kalau aktif mendengarkan dan aktif menjawab, insya Allah bagus hasilnya ya. Semoga, amin ya robbal alamin. Oke, saya stop share. Besok ini malam saya sudah kirim soalnya. Jadi materi yang tadi saya tekankan itu yang kalian pelajari baik-baik. Dan sebentar saya kirim juga materi ini ke Sipennya ya. Baik, Bu. Ya, Sipen tolong disebarkan ke teman-temannya tanpa kecuali ya. Baik, Ibu. Baik, saya tutup. Semoga kalian bisa cepat pelajari. Saya konversikan dulu ke PDF. Ya, saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.